itu selesai. Tolong, silakan yang lain. Karena salah satu orang yang tidak enak dengan mereka kalau sudah dinaik tidak beri kesempatan. Ya, ada Shirley, Tio, dan siapa nih? Karena kalian bawa jam 12 saya makan Kobra. siang lagi setengah jam saja. Kalau kalian naik semua ini saya bingung nanti bagaimana nanti bagi waktu. Mau bertanya sama Romo. Sebentar, Mang Kobra, Bu Shirley, Bu Shirley, Bu Shirley, dua Bu Shirley. Selamat malam Romos. Ya, Selamat malam Shirley. semuanya. Saya pengen belajar aja sih Romo, soalnya saya lagi KTKC dari Katekumen. Protestan. Katekumen. Iya, katekumen. Oke, Baru masuk ke pembelajaran tanda salib sih Romo. Oke, tidak apa. Oke, sekarang ada satu pertanyaan yang selama ini menggeletik tentang Awalnya kan saya memang ya seperti Protestan pada umumnya. Saya maksudnya tidak ini Bunda Maria ya Romo ya. Kayak ada patung segala macam itu awalnya. Cuman beberapa hari ini sebenarnya saya sedikit mengikuti perdebatan Romo sama siapa pendeta Mel Atok ya kalau nggak salah. Terus saya coba-coba lagi cari ayat Alkitab. Nah saya dapatlah di Yohanes berapa ya? Tadi saya baca tentang ini 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib yang ibu inilah anakmu. Oke, Yohanes 19 ayat 26. Iya, ayat Baca dulu, kita baca untuk dia dulu. Iya. Yohanes 19, 26, 27. Yohanes 19, 26, 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, ini anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Shirley, engkau adalah murid terkasih dari Kristus. Iya. Jangan lupa bawa ibunya ke rumah. Iya, betul, Romo. Nah, dari situ saya baru hari ini Romo saya sempat debat juga kan suami saya dia Katolik dan awalnya memang kita bilangnya saya masing-masing aja karena saya juga kuat secara Protestan dari lahir gitu. Awalnya seperti itu. Nah, pas anak kami lahir dibaptis. Engkau orang NTT kah? Iya, Sabu Romo. Suami saya Flores. Dia orang mana? Ende? Saya Flores, suami saya Flores Bajawa. Bisa punya suku bangsa nih, oke. Itu sudah Romo dan saya mengajak dia ikut saya, dia bilang dari keluarga saya ini ada Romo, ada suster, ya tidak bisa. Nah, awalnya saya tidak mau Romo, cuman mungkin lewat dia saya dapat panggilan Romo. Terus tapi saya bukan mulai karena dia suruh kau, Nona? Tidak Romo, ini butuh waktu 6 tahun untuk saya. Ina. Iya Romo. Ina bukan karena dia suruh kau, Tidak sama sekali Romo. Kita anak-anak NTT sama-sama, oke. Saya ketemu sama Romo dari Bajawa juga, kebetulan satu saya masuk ke wilayah paroki ini dan Romo kepalanya itu dari Bajawa juga. Dan memang pertanyaan sama kayak Romo, bukan karena suami yang maksa kan. Saya bilang tidak Romo. Saya pertama masuk gereja Katolik itu saya rasa tenang dan ini ini reaksi pertama. Engkau masuk dalam struktur pembanding, oke. Ketika engkau masuk misa pertama dalam hidupmu, apa yang kau rasakan, apa yang kau pikirkan? Pertama saya rasa tenang, apalagi ketika bunyi gong itu Romo yang pas mau konsekrasi. Iya, jadi semua kusut kan? Itu sampai binatang pun pasti diam, Yesus. Tenang ya. Betul Romo, tenang sekali. Nah pas gong itu tuh saya merinding Romo pas inilah pertama kali saya merinding langsung. Saya lihat orang berlutut, saya ikut berlutut. Dan saya sendiri yang maksudnya suami saya tuh kebetulan duduknya jauh karena kita datangnya agak terlambat Romo. Jadinya saya sendiri. Iya, saya terpisah. Saya ikut misa waktu itu karena ada salah satu keponakan yang pulang dari Bolivia, keponakannya suami.
Dia suster di Bolivia dan dia bilang saya ke Indonesia harus misa dulu di sini. Diajaklah saya, ya udah deh saya ikut gitu, saya ikut begini. Dan itu pertama kalinya saya masuk, terus saya ada di sebelah saya, dia bilang nggak apa-apa kalau kamu mau minta ke maju ke depan, nggak usah ambil rotinya, kamu silang tangan di dada terus minta berkat aja. Pas di berkat begini saya juga merinding Romo. Nah dari situ saya mulai apa? Ada apa sih Katolik itu? Ada apa sih Katolik itu? Iya, muncul pertanyaan terus. Tapi saya belum bisa menerima karena kan di Protestan itu kan jangan menyembah patung, jangan menyerupai Yang apapun. begitu, yang jangan ada padamu. Oke. Iya, iya, jangan ada padamu patung yang menyerupai apapun, Romo. Nah, habis itu, tapi kesini-sini saya tanya lagi Romo ke suster gitu. Saya butuh penguatan iman ini. Saya tanya suster, kenapa kita harus ada patung di dalam rumah gitu kan? Nah, terus dia bilang patung itu hanya sarana atau media biar kita fokus. Kalau misalnya kita tidak ada patung, coba deh. Kamu selama ini berdoa bagaimana kalau nggak ada media atau sarana? Memang tidak konsentrasi, pasti pikirannya kemana-mana. Saya bilang begitu. Saya jujur gitu karena selama ini saya berdoa memang kalau misal tutup mata aja terus nggak ada media atau patung itu memang saya tidak konsentrasi. Terus kata suster, kita tidak menyembah patung, itu hanya sarana atau media untuk kita konsentrasi. Takutnya waktu kau tutup mata kau bayangkan kau punya ex begitu. Sudah Romo. Ya, hanya itu buat lucu. Membayangkan yang lain tapi bukan itu Romo. Nah habis itu saya Atau bayangkan kau bilang, suami tidak gajian dia tidak kasih saya gitu. puji Tuhan sampai sekarang dia kasih saya Romo. Kalau tidak kasih Nah, kau kusta saya. iya Romo. Nah habis itu Romo, tapi saya mulailah ikut misa. Nah dari situ saya sudah jarang ikut misa ke gereja saya, ikut ibadah di gereja saya. Saya lebih ke ikut misa untuk menggali lagi Romo, menggali lagi. Oh Katolik itu seperti apa gitu. Itu perjalanan berapa tahun sampai sekarang ikut misa gitu? Sudah dari 2022 sudah 4 tahun Romo. Wow. Oke. Dan saya baru mengikuti katekese tahun ini. Katekumen. Iya, katekumen maksudnya. Baru ikut katekumen Romo tahun ini dan baru pertemuan kedua pelajaran tentang tanda salib Romo. Nah, dari situ pas saya kemarin Katekumen bagaimana? kan pertama itu kan pas pas pertama bilang dasar iman Katolik itu apa aja kan kitab suci. Nah, saya kembali lagi kan ini kalau di Protestan itu kan sekolah Sola Scriptura hanya kitab suci. hanya kitab suci. Nih, nah terus saya berpikir lagi gitu. Nah, mereka hanya kitab suci sedangkan kitab suci itu kan dari Katolik. Saya kayak terus suami saya bilang gini, "Sekarang gini, kamu berpikir Protestan itu hanya dari Martin Luther. Apakah Martin Luther ada kitab sendiri? Apakah dia bilang begitu Romo." Terus saya langsung iya juga ya. Nah makin kuat lagi nih iman saya nih. Ikut lagi katekumen kedua ini saya bilang terus denger Romo ada tanda salib segala macam gitu. Saya makin kayak ada panggilan gitu. Saya harus ikut ini Romo gitu. Oke, bagilah. Jadi semakin ikut ke sini tuh semakin kayak semua pertanyaan yang ada di kepala saya kayak iya kayak maksud saya kan suka belum 100% gitu Romo, tapi setelah saya ikut ini Romo sedikit demi sedikit terjawab pertanyaan saya gitu Romo. Oke. Dalam itu perjalanan. Oke. Ini penting sekali. Jadi terima kasih ya. Ingat bahwa itu janji ini dari Tuhan bukan dari kami. Kisah 2 ayat 39. Janji ini untuk siapa saja? Kisah 2:39. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil Tuhan Allah kita. Tuhan yang panggil, sebanyak yang Tuhan panggil. Bukan kami panggil. Sebanyak yang Tuhan tambahkan, ayat 47. Kami tidak pernah menambahkan seorang pun. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang.
Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kalau engkau jadi Katolik, ingat bahwa kami hanya menghidupi firman dan Tuhanlah yang menambahkan jumlah itu kepada gerejanya. Ingat, Shirley, di dunia ini hanya satu agama yang paling mayoritas di seluruh dunia, oke? Betul Romo, saya juga Kalau dengar saya- kemarin begitu. Kalau 1,4 miliar lebih di seluruh Iya, dunia, agama terbesar. Di mana Katolik pergi paksa orang cari jiwa-jiwa? Kau masak sini, kau sini, tidak di ada sini. Romo. Tidak pernah. Suamimu sendiri yang hidup dengan engkau tidak pernah memaksakan engkau jadi Katolik. Tidak pernah Romo. Tidak pernah sama sekali. Hanya Dia tidak engkau pernah yang memaksa saya. memasukkan dia kepada Protestan kan? Iya, saya memaksa dia Romo. Mana ayatnya kau paksakan dia jadi Protestan? Mana ayat? Tidak ada ayat sih waktu itu Romo, cuma saya bilang kamu ikut saya kalau mau sama saya begitu Romo. Nah, Gitu, saya oke. cari dulu gereja apa Protestan? Saya Engkau gemit kan? Tidak sabu ya? iya gemit, saya gemit. Ya gemit. Iya, kalau sabu banyak gemit, Pak Tar. Dan saya sudah ngobrol sama Cerai-cerai Romo lagi kalau itu ya? gemit itu memang tidak dibaptis lagi karena memang rumusnya itu sama dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Charlie, Iya. peraturan boleh cerai kawin lagi loh. Itu gemit. Serius. Memang iya, tapi kan saya Katolik. Sudah Dia sudah bilang dia Katolik. Asik jawabannya mantap, jawabannya mantap. Serius. Dia bilang dia Katolik. Saya Katolik, bukan gemit, gitu bagus. Jawabannya mantap, Pak Melang. Iya. Waktu Udah dulu Katolik, saya ada gemit, gitu. waktu dulu Anda gemit itu bisa cerai kawin lagi. Itu ada datanya. Oke, Shirley. Terima kasih Romo. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Kalau mau di atas mau dengar juga tidak. Romo, saya mau bertanya lagi Romo. Hmm. Enggak, ini Boleh, sebenarnya boleh, hanya boleh. pertanyaan untuk pengetahuan saya aja Romo. Sebenarnya kalau kita meninggal ini Romo, apakah kita udah naik ke surga atau kita menunggu di tempat penantian Romo? Pertanyaan penting sekali. Bagi Protestan bilang pergi tunggu di kubur toh? Oh, emang ada ya Romo ya? Ya, karena kalian Dia tunggu bilang begitu. penghakiman yang kedua. Kalian penghakiman yang kedua. Tetapi ini penting sekali. Kita di dalam 2 Korintus 5 ayat ke-10 yang kita namakan penghakiman pribadi. Langsung ketika kita mati. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Engkau langsung diadil di situ, Shirley? Ayat itu mengatakan baca kembali. Shirley yang konsentrasi supaya ketahui Iya, ayat itu. ulang kakak, sorry Kak Indri. Iya, oke sayang. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Berarti kita ini meninggalnya langsung ke hadapan Kristus ya Romo ya? Ya, itu sangat biblis, tetapi di Protestan bilang tidak. Bisa mengerti? Tunggu penghakiman terakhir. Karena mungkin di Protestan ini Romo lebih ke di pengakuan iman rasuli yang ia dari situ ia akan datang untuk mengadili yang hidup dan mati. Oke, yang hidup ini yang mana? Ya mungkin untuk kita yang masih hidup Romo. Penting sekali. Yang hidup ini yang mana? Itu penting sekali. Kalau kita lihat, kita bantu dulu di Wahyu 20 ayat 12 omong tentang penghakiman yang waktu Yesus datang untuk kedua kali. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan.
Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Lanjut. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Berarti kita ada di kerajaan, kalau maksudnya bukan kita, yang Tidak, sudah meninggal berarti di kerajaan maut ya Romo ya? Nah, nanti kita lihat di sini, belum selesai. Oke Romo. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Lanjut. Sudah habis, Pater. Sudah habis. Oke, ayat 6-nya. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Penghakiman kedua tidak mempengaruhi lagi mereka yang telah bangkit dalam kebangkitan pertama. Betul Romo. Tapi di mana pertanyaan sekarang, kalau itu di manakah kebangkitan pertama? Yang kebangkitan kedua, artinya kedatangan Yesus yang kedua ini tidak mempengaruhi mereka lagi. Sir, dalam konsep Protestan surga masih kosong. Kalau itu di sini ayat 6 dibaca ulang, berarti ada kebangkitan pertama. Yang kebangkitan kedua, ketika Yesus datang kedua kalinya, tidak mempengaruhi mereka yang telah bangkit. Ya karena mereka sudah Mereka sudah di mana? dihakimi dan Sekali mereka sudah dihakimi menurut dan sudah bangkit dalam kebangkitan pertama. Yang tadi bilang Dan kita akan menghadap memerintah. takhta pengadilan, kita menghadap takhta pengadilan Allah, dan setiap orang dihakimi menurut perbuatan baik atau yang buruk iya, selama masih hidup. Hidup. Mereka ini siapa? Mereka yang telah dikenakan apa? Filipi 3 ayat 20-21. Filipi 3:20-21. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang Shirley, artinya surga kosong atau tidak saat ini? tidak Romo, Tidak, kita buktikan bahwa surga tidak tidak kosong. Orang yang dibangkitkan pergi kemana? Ke surga. Tapi Protestan bilang tunggu penghakiman terakhir, penghakiman kedua. Berarti kalau tunggu penghakiman kedua, surga kosong. Itu kontras di dalam Matius 27 ayat 52-53. Orang-orang kudus ini pergi kemana setelah kebangkitan mereka? dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kota kudus Allah ini apa? Ibrani 12 ayat 22. Tiga definisi kota kudus itu atau surga itu sendiri. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan Berarti di situ ada 3 nama untuk surga. Kota Allah yang kudus,
Yerusalem surgawi dan Bukit Sion. Bukit Sion. Sekarang Shirley, siapa penghuninya? Ide saya. Dan kepada beribu-ribu malaikat, Tahan dulu, beribu-ribu malaikat. Siapa lagi? suatu kumpulan yang meriah, Kumpulan yang meriah. Siapa lagi? dan kepada gereja anak-anak sulung Orang Israel. Siapa lagi? yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Yang ini kita namakan orang Kudus. Karena itu jiwa orang-orang benar yang sudah disempurnakan. Berikutnya, Yesus atau tidak di surga. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Karena itu di dalam Wahyu 19 ayat ke-1, di surga itu ada berapa orang? Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, Haleluya! Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Mereka ini dari mana saja? Bab 7 ayat 9. Di surga ini, dari mana saja mereka? Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Shirley, surga kosong? Tidak, Romo. Mereka sudah mengalami kebangkitan Pertama, Romo. nanti Bersama ketika Tuhan. bersama Yesus. Nanti kedatangan Yesus yang kedua, kebangkitan pertama ini dan kebangkitan pertama ini tidak lagi mempengaruhi kebangkitan kedua, tidak lagi mempengaruhi kebangkitan Pertama, iya, Romo. pertama. Karena itu waktu Yesus datang untuk kedua kalinya, dia datang sendiri, Shirley? Bersama bala malaikat. Oke, yang engkau hanya waktu engkau bilang bersama dengan malaikat, engkau ambil di Matius 16 ayat 27. Nanti kita akan tunjukkan bukan hanya malaikat yang datang dengan Yesus. Oke, Iya. sekarang saya pakai pemahamanmu di dalam Matius 16 ayat 27, Yesus datang dengan para malaikat. Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Untuk apa? Pada Untuk waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dia akan menghakimi orang menurut Perbuatannya. Shirley. Yesus akan menghakimi. Dia datang bersama dengan para malaikat, menghakimi setiap orang menurut. Perbuatannya masing-masing, Romo. Sekarang kita lihat tugas para kudus itu apa? Saya tidak mau sentuh saya karena penghakiman, makanya saya sentuh 1 Korintus 6 ayat 2. Tugas dari orang kudus itu menghakimi apa? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada di dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Shirley, Yesus datang untuk kedua kalinya dengan para malaikat untuk menghakimi Orang dunia orang-orang iya. menurut Perbuatannya, Romo. 1 Korintus 6 ayat 2 mengatakan orang-orang kudus menghakimi Menghakimi dunia. iya, menghakimi dunia. Karena itu konsekuensi ketika Yesus datang kedua kalinya untuk menghakimi, tugas orang kudus juga menghakimi. Karena itu Yesus harus datang dengan siapa? 1 Tesalonika 3 ayat 13. Yesus tidak datang sendiri.
Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Pertanyaan saya, Shirley, kalau di Protestan itu surga masih kosong, nanti Yesus datang dengan orang kudus yang mana dari Protestan? Itu dia Romo. Yesus datang dengan orang kudus yang mana ini? Karena kitab suci bilang dia datang dengan orang kudus. Lalu Protestan mulai pikir, kalau begitu saya punya orang kudus di Protestan yang mana ini? Ayo. Shirley. Karena itulah Romo, makanya saya belajar untuk masuk Katolik ini Romo. Karena memang sebenarnya maksudnya yang saya lihat sekarang ini kebanyakan itu hasil tafsiran aja sih Romo. Jadi setiap ayat ini ditafsir lagi, begitu Romo. Karena itu kitab suci tidak menjadi otoritas, karena otoritas ada di tukang Tafsir Romo. Karena itu Protestan sendiri menghantam doktrin sola scriptura. Iya. Kenapa? Karena bukan lagi kitab suci yang menjadi otoritas utama, melainkan pendeta yang menafsirkan. Kan jadi lucu kan? Engkau bisa mengerti dulu? Iya Romo. Dan kemarin saya belajar juga itu ada kitab suci. Kalau di Katolik ada kitab suci, ada tradisi suci, dan ada magisterium. Siapa yang mengajarkan? Magisterium. Tapi memastikan bahwa ajaran itu tidak berubah. Ya, magisterium itulah yang menjaga agar ajaran tidak berubah dari Alkitab, maksudnya tidak ada tafsiran lagi. Itu yang saya ingin Romo. Nah, kalau seandainya tidak ada magisterium, maka semua orang akan merubah, menafsir suka-suka. Itu jadi persoalan. Karena itu setiap orang untuk berjuang untuk mengenal Veronica, anaknya Om Strom. El WhatsApp de alguien o saber. Ini seperti apa? Ini berarti berjuang supaya kenal, macam mau kenal anak Om Strom, anak mulai tanya, itu Veronica itu tuh kok? Veronica yang mana? Yang mukanya Yesus tuh. Begitu. Maksudnya suatu hal yang membuat engkau bertanya. Mulailah dengan bertanya, kok Katolik seperti ini? Protestan seperti ini. Kenapa Protestan bilang begini? Kok Katolik seperti ini? Siapa sih yang lebih biblis? Begitu kan? Mulai bertanya seperti itu. Ekaristi, pemecahan roti. Digemit itu berapa kali dalam sebulan? Contohnya Shirley. Contoh kita uji ini sedikit. Kalau digemit itu setiap Paskah. Setiap? Paskah. Setiap Paskah, engkau tahan dulu. Engkau bertanya, kitab suci bilang pemecahan roti itu setiap Paskah atau bagaimana? Mulai tanya gitu kan? Mulai bongkar. Iya, Rom. Tetap dalam Kisah 2 ayat 46, pemecahan roti dilakukan setiap apa? Contohnya nih. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Itu saya mulai meragukan saya punya, kenapa di kami ini pemecahan roti 1 tahun 1 kali. Tetapi kitab suci bilang pemecahan roti setiap apa, Shirley? Setiap hari. Setiap hari. Hari Minggu juga mereka buat itu. Di dalam Kisah 20 ayat 7. Ayat 3 ya. 20 ayat 7. Ayat 7.
pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Ini selesai. Paulus Cukup. Saya hanya butuh kata kunci. Tiap hari Minggu mereka memecahkan roti. Tiap hari mereka memecahkan roti. Artinya minggu ke minggu. Engkau mulai tanya, kalau begitu gereja mana yang merayakan pemecahan roti setiap hari? Gereja Katolik. Hanya gereja Katolik yang ada misa ekaristi pemecahan roti setiap Tiap hari. hari. Kalau begitu, engkau mulai bertanya, saya yang sola skritura yang Protestan ini, yang mana sih yang lebih skritura, Katolik atau saya? Hal-hal kecil begini, mulai dari hal-hal kecil. Shirley, jujur saja, ketika engkau mau ajak kau suami ke sana dan sebagainya, Iya. jujur dengan saya, di sini kesempatan jujur dalam pengertian untuk cari kebenaran. Kita bukan untuk memfitnah dan lain, tidak. Kita untuk mau mencari kebenaran. Pertanyaan saya di sini, ketika engkau di sana, engkau bayar persepuluhan, Iya. engkau bayar janji iman, Kenapa Romo? Maaf. janji iman, Tidak itu sih yang saya tahu, hanya persepuluhan aja sih Romo. persepuluhan, buah sulung. Tidak Romo. Tidak Oke. ada. Berarti engkau kita pakai analisa persepuluhan. Perjanjian lama, perjanjian baru persepuluhan di mana? Oh, Yesus kritik persepuluhan. Di Matius 13 ayat 13 Yesus kritik persepuluhan. Kita lihat di sini Yesus kritik persepuluhan. Oke, kita baca dulu. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Matius 13:13. Iya, itu Pater. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka. Itu Matius atau Markus yang kau baca? Matius 13:13. Berarti 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar. Iya. Matius kan? Iya, Matius 13:13 yang tadi itu, Pater. Yesus mengecam. Sebentar. Salah saya kalau begitu. 23 bukan 13. 23 ada Tuhan Allah sesutuan. No comment. 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasih dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Akhirnya persepuluhan itu diberikan harus menurut hukum Hukum Taurat. Sekarang kita bongkar, Shirley. Persepuluhan yang dikritik oleh Yesus itu harus diberikan menurut hukum Taurat. Sekarang kita harus tahu, menurut hukum Taurat, persepuluhan itu tidak boleh, harus mengidakan keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Tetapi harus menurut hukum Taurat. Sekarang kita bongkar. Menurut hukum Taurat, persepuluhan itu diberikan kepada siapa? Oh, kita harus bongkar di sini. Ulangan 26 ayat 12, 13, persepuluhan diberikan kepada siapa? Apabila dalam tahun ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, Tahan dulu ayat 12 dulu. Jangan.
Pada tahun keberapa persepuluhan itu diberikan, Shirley? Ini makanya pelan-pelan ini, karena itu kan kau sambung 13 langsung. Oke, pelan-pelan dulu. Pada tahun ketiga, stop. Tahun persepuluhan, stop. Oh ya, baik Pater. Apabila dalam tahun yang ketiga, Yaitu, tahun persembahan persepuluhan, tahan dulu. Shirley, persepuluhan diberikan kepada bait suci pada akhir tahun Ketiga, Romo. Pertanyaan saya, engkau sekarang kita buktikan secara biblis dan praktek hidupmu. Engkau waktu masih di sana, engkau beri persepuluhan setiap kapan? Setiap bulan setelah gajian, Romo. Artinya sudah bertentangan dengan isi kitab suci yang katakan tiap akhir tahun ketiga? Iya, Romo, betul. Nah, sekarang untuk siapa? Oke. engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Teman-teman yang minta naik tidak bisa karena saya sudah jam 12. Akhirnya yang kedua, yang pertama tahun ketiga. Yang kedua untuk siapa? Orang Lewi, yatim piatu, janda, dan orang Asing. tujuan supaya mereka dapat Dapat makan dan menjadi kenyang. Kenyang. Sekarang pertanyaan saya, Shirley, waktu engkau kasih persepuluhan itu di sana waktu itu, di denominasimu ada imam Lewi? Tidak ada, Romo. Ada janda, anak yatim, dan orang asing? Iya. Mungkin janda Ya, atau janda, yatim yatim piatu ada. Apakah engkau memberikan kepada mereka? Tidak, Romo. Saya berikan ke gereja, Romo. Lalu di Dan saya tidak tahu, saya tidak tahu kemana uang itu. Cuman dalam pikiran saya persembahan ini saya berikan untuk Tuhan, seperti Romo lewat gereja. mulai sekarang kalau engkau mau kasih persepuluhan, ingat Yakobus 1 ayat 27. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Shirley, kunjung siapa Shirley? Janda dan yatim piatu, Romo. Engkau orang Sabu atau Rote? Sabu, Romo. Inatan. Bahasa Sabu engkau tahu tidak? Tapi saya besar di Jakarta, Romo. Jadi tidak tahu bahasa Sabu? Sedikit-sedikit, Romo. Sedikit, mungkin kayak makan, minum, tidur. Oh begitu. Anak. Iya, dari SMP kelas 1 di Jakarta, Romo. Berarti engkau sudah lama ya, dari SMP kelas 1 ini, perjalanan Iya, panjang. sekarang umur saya sudah 31 tahun ini, Romo. Ya. Si Indri dia baru 25. Ya. Iya, saya 25 tahun, berarti kakak Shirley ya. Salam kenal kakak. Salam kenal, Kak. Oke, tidak Shirley. Indri kami satu angkatan. Saya di seminari, dia di Kartang. Astaga. Bayangkan kalau kau lihat saya sudah tua begini, kau pasti sudah banding-bandingkan gitu. Iya, Kak Indri. Enggak, kakak Shirley, enggak, Pater bohong itu, enggak. Tapi dari suaranya saya percaya. Tapi dari suara Kak Indri saya percaya kalau Dia masih sama. Anak dawan dulu. Saya mau pamit Sony.
Kita Indonesia Timur. Ada anak dawan di sini. Iya, non ada Costa atau Portugal. Hadirkah? Oke, saya akan nagih keo. Saya punya orang dulu, nagih keo dulu. Saya mau pamit sudah nih. Pater, benarnya Om Elang itu mau nanya loh. Kamu hari lain dulu. Ah, tuh Om Elang berarti gak apa-apa kali ini. Dero, kami orang naik keo dulu. Oke, saya relaksasi dulu. Elang, silakan Elang. Ya, sampai Romo. Terima kasih Romo. Ini enggak kemalaman Romo. Shirley, terima kasih ya. Sorry ya. Mau bertahan silakan. Kalau mau turun tidak apa. Oke. Romo enggak Sekalian cari ilmu, Romo. Romo enggak Yo. makan ini. Bisa. 2-3 menit. Oke, baik. Romo begini Romo. Karena saya berdiskusi dengan Protestan. So, ketika ibadah mereka, khususnya karismatik Pentakosta ya Romo, liturgi mereka itu kan joget-joget, ingkrak-ingkrak, nangis-nangis kan begitu. Nah, Saya mau menangis juga saya di sini. iya, saya tanya dasar kalian itu apa? Saya bilang, karena para rasul nggak pernah ibadahnya joget-joget. Saya bilang, oh dasar kami itu dari Daud. Daud itu menari-nari, katanya kan. Loh, itu kan Daud itu kan di luar bait Allah, saya bilang. Dan dia itu kan lagi memindahkan tabut Tuhan ke rumah Ebed-Edom, saya bilang. Itu di luar konteks, saya bilang. Pokoknya itu, katanya. Pokoknya itu kami dasar kami menari-nari, joget-joget karena Daud menari-nari. Begitu Romo. Coba bisa kasih penjelasan Romo. Bagaimana Protestan karismatik ini? Apakah itu sesuai dengan ibadah para rasul Romo? Para rasul. Ini penting sekali. Yang pertama kita harus mengerti bahwa ibadah kekristenan adalah penyempurnaan dari ibadahnya Yudaisme. Ini penting sekali. Imamat Harun digantikan oleh imamat Melkisedek. Tetap sama yang merayakan ibadah itu seorang imam. Hanya orang Yahudi, ritus Harun, kekristenan sekarang sudah diubah jadi ritus Melkisedek. Ini pendasaran penting. Di dalam Yudaisme yang merayakan ibadah itu siapa? Di dalam Ibrani 9 ayat 6 kita akan menemukan siapa yang merayakan ibadah. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Tahan dulu.
Demikianlah tempat yang kudus itu diatur. Frater, engkau siapkan 1 Korintus 1 Korintus 9 ayat ke-12. Oke. Apakah ada pelayan tempat kudus ini atau tidak? Oke. Demikian pun tempat kudus itu diatur. Bagaimana mengaturnya? Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Oke, elang. Jadi tempat kudus itu dilayani oleh siapa ibadahnya? Oleh imam. Sekarang kita lihat Paulus bilang, apakah ada pelayan tempat kudus itu atau tidak? Oke. 1 Korintus 9 ayat 12. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharap Indri, kau baca mana? Biar 1 Korintus 9 ayat 12. Engkau baca di mana? 1 Korintus 9:12 kan, Pak? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? 9? 1 Korintus 9:12 kan, Pak? Saya butuh 1 Korintus. Iya, 1 Korintus 9:12 itu tadi ayatnya. Coba ayat 18 apa? Kalau demikian, apakah upahku? Ayat 13-nya ini. Ayat 13 yang saya butuh. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Elang, kalau begitu yang melayani tempat kudus mezbah dalam konteks kitab suci adalah seorang imam. Seorang imam. Ini penting sekali karena yang pertama, di dalam Roma 9 ayat ke-4, orang Yahudi menerima apa? Perjanjian, apalagi diterima. Karena itu, ketika Yesus menggenapi hukum Taurat dan mengubah ritus Harun ke ritus Melkisedek, oleh karena itu, sebab itu, ibadah kita pun harus menjadi perubahan dari ibadah menurut ritus Harun kepada ritus Melkisedek. Kita buktikan sekarang di sini, Awe. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan perjanjian dulu. Perjanjian dan hukum Taurat. Mereka telah menerima perjanjian. Melalui siapa Allah memberikan mereka perjanjian? Melalui Musa. Karena itu sekarang perjanjian yang baru diberikan melalui siapa? Oke, di dalam ini betul sekali, kita harus bongkar bangkir. Kami sudah tidur, oke. Di dalam perjanjian ini. Oke, melalui Musa di dalam Keluaran 24 ayat ke-8, perjanjian yang pertama, perjanjian lama, perjanjian ini dengan orang Israel diberikan melalui Musa. Ketika Musa membuat apa? Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman ini. Elang, di dalam perjanjian baru, Musa baru itu, Yesus itu sendiri memberikan perjanjian baru atau tidak, Elang? Memberikan perjanjian baru. Ketika dia mengambil cawan dan mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian baru. Oke, sekarang orang Israel telah menerima perjanjian-perjanjian, apalagi? Yang di dalam Roma 9 tadi. Roma 9 itu
Perjanjian kemuliaan, menerima kemuliaan, Sudah. Apalagi perjanjian ibadat itu. dan hukum Taurat, ibadah dan Hukum janji-janji. Taurat. Dan angkotan di situ. Musa naik ke Gunung Sinai untuk terima apa, Alang? Dua lupa itu. Hukum. Hukum. Diberikan melalui Musa. Musa. Yesus memberikan hukum baru atau tidak? Hukum baru memberikan. Oke, di dalam Yohanes 13 ayat 33-34. Inilah hukum baru yang kuberikan kepadamu. Kasihilah. Di dalam Matius, cukup terus. Engkau konsentrasi di Roma. Di dalam Matius 22 ayat ke-37. Kasihilah Allah, ayat 39. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, ayat 40. Di dalam kedua hukum itu, tergantung semua hukum Taurat yang telah diberikan melalui Musa dan nubuat-nubuat para nabi. Yesus sebagai Musa baru memberikan hukum baru atau tidak, Elang? Hukum baru. Oke, lanjut. Setelah hukum apa lagi diberikan kepada orang Israel? Indri. Ibadah. Ibadah di dalam perjanjian lama melalui Musa ditabiskan Harun dan anak-anaknya jadi apa, Elang? Imam dong. Imam. Supaya mereka merayakan apa? Ibadah. Ibadah. Yesus melakukan itu kepada para rasul ketika mengatakan lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Dan di dalam Ibrani, ibadah itu dari ritus Harun dirubah jadi ritus Melkisedek. Ibrani 7 ayat ke-11. Ibrani 7 ayat ke-11. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sekarang dirubah atau tidak dirubah? Lanjut. Sebab jikalau imamat berubah dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Pertanyaan saya, Elang, karena itu ibadah di dalam kekristenan yang sejati adalah kesempurnaan dari ibadat Yahudi. Pertanyaan saya di sini, Elang, apakah orang Yahudi ketika mereka masuk bait suci untuk lompat, jingkrak, teriak atau tidak? Ini pertanyaan besar. Karena itu kita lihat imam-imam buat apa di sana? Keluaran 29 ayat 36-37, mereka mengorbankan korban penghapusan dosa dengan menyembelih anak domba. Dengan harus memiliki altar dan harus memiliki imam yang ditabiskan. Di mana di mana ibadah Yahudi di bait suci mereka teriak-teriak, oh, kami kan Daud punya. Nanti kita lihat di dalam 1 Raja-Raja bab 6 ayat ke-5. 1 Raja-Raja 6 ayat 5. Pada dinding rumah itu sekelilingnya 2 Raja-Raja kalau begitu saya salah. Tidak, Samuel. 1 Samuel 6 ayat 5. Jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar. Salah. Satu ya. 1 Ya, Samuel ini 1 atau Samuel. 2 Samuel, saya salah. Kalau tidak, 1 Samuel ini baca 1 Samuel dulu. Yang anti patung tuh di sini baca 1 Samuel ini 6 ayat 1 sampai 5. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin. Maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepada mereka, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami
bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya. Lalu kata mereka, apakah kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu? Maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu. Sekarang mereka buat apa? Sesudah itu, bertanyalah mereka, apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya? Jawab mereka, menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas, sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Oke, Tuhan suruh buat patung Tikus, emas, dan borok. supaya dibawa bersama dengan tabut Tabut perjanjian. Salah dong Tuhan suruh buat tikus emas di situ Elang. Tapi itu bukan karena tema, makanya temanya ada 2 Samuel 6. Maaf. Ayat 5. 2 Samuel 6 ayat 5. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan Apa di hadapan? Turun ke ayat 3. mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang Oke, sudah. Berarti mereka menari di hadapan tabut. Lanjut sedikit kembali ayat 5. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Oke, tahan dulu. Elang, itu di bait suci? Elang, di bait suci atau di jalan-jalan? Di jalan. Karena itu, kita punya kebiasaan yang namanya kebiasaan prosesi. Suruh karismatik jalan di jalan-jalan sambil pikul bait suci, bait tabut perjanjian, dan mereka menari di jalan Elang, bukan di tempat kudus. Engkau bisa mengerti Elang? Mereka cocok moloki karena menari-nari, padahal konteksnya itu di jalan-jalan gitu. Di jalan-jalan itu perjalanan kepada ke pegunungan pegunungan Yudea. Iya. Yang sekarang kalau itu mereka ini masih perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Tidak, mereka sekarang orang yang Pentekostas ini. Ke perjanjian lama mereka. Tidak. Sekarang Pentekostas ini hidup dalam perjanjian lama atau perjanjian baru. Orang-orang Pentekostas ini karismatik itu ada di mana? Di zaman Israel dulu atau sekarang? Sekarang. Oke, mereka percaya sebagai orang Yahudi atau mereka percaya sebagai orang Kristen? Ya, mereka percaya sebagai orang Kristen. Oke, kalau begitu sebagai orang Kristen, tabut perjanjian itu masih ada seperti orang Yahudi atau tabut perjanjian tidak ada? Orang Yahudi masih memiliki tabut perjanjian? Tidak ada. Dengan demikian orang Yahudi tidak lagi menari-menari di hadapan Allah kan? Tidak ada lagi tabut perjanjian. Betul. Kalian pergi ke orang di Israel, berapa orang Yahudi jingkrak di tembok ratapan karena tidak ada bait suci? Adakah orang Yahudi jingkrak di tembok ratapan? Tidak ada. Karena yang masih tersisa hanya tembok ratapan. Iya, Pernahkah kita lihat dan bertanya kepada saudara-saudari kita dalam agama Yudaisme, dalam agama Yahudi, mereka beribadah dengan jingkrak atau dengan penuh ketenangan? Penuh ketenangan. Kalau kita mau bedah tentang tabut perjanjian, prefigurasi tipologi dari tabut perjanjian dari perjanjian lama, maka di dalam kalau kita memakai analisa biblis,
Maka tabut perjanjian itu di dalam konteks kekristenan Katolik, tabut perjanjian itu adalah Bunda Bunda Maria. Maria. Wow. Kalau itu karismatik dong, salah menari. Seharusnya mereka menari di hadapan Bunda Bunda Maria. Ya, kalau pakai analisa toh. Iya, betul. Kalau itu mereka harus menari jingkrak-jingkrak di hadapan Bunda. Bunda Maria. Karena di zaman Yesus Seperti kan orang Israel, Daud jingkrak-jingkrak di hadapan tabut perjanjian. Iya, betul. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ketika 1 Raja-Raja 19 ayat 11-12, minta maaf saya harus makan siang. Oke, ketika di sekarang kita melihat kehadiran Allah itu melalui angin sepoi atau jingkrak-jingkrak atau gempa bumi. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 11-12. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi. Oke, tahan dulu. Elang, Tuhan datang dalam badai, dalam api, dalam gempa bumi. Elang, Tidak, Romo. atau kehadiran Tuhan di dalam angin sepoi-sepoi penuh hikmat. Sepoi tadi. Sekarang kita mau tahu di tempat ibadat yang membuat orang jingkrak-jingkrak itu siapa? Markus 1 ayat 21. Sekarang kita buktikan kalau itu yang membuat orang jingkrak-jingkrak itu siapa di dalam Markus 1 ayat 21 selanjutnya. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan... Tahan dulu. Yesus masuk ke mana? Rumah ibadat. Elang, mereka juga mengatakan mereka punya tempat kultus sebagai rumah ibadah? Karismatik semua mengatakan bahwa mereka tempat ibadah, mereka punya tempat kultus sebagai tempat ibadah, rumah ibadah? Iya. Iya. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Lanjut. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Oke, apa yang terjadi di sini? Elang, apa yang terjadi? Roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Elang, yang membuat orang jingkrak dan goncang-goncang hanya iblis. Itu di situ bilang rumah ibadah. Saya saya tidak membandingkan, hanya saya baca kitab suci. Karena itu kita terima Yudaisme dalam pengertian mereka yang pertama menerima janji, hukum, dan juga mereka yang menerima ibadah. Dan Yesus menyempurnakannya di dalam ibadahnya sendiri. Ketika mentabiskan para rasul, lakukanlah ini. Ketika mengubah ritus Harun ke ritus Lewi ke ritus
Melkisedek. Ketika memberikan perjanjian baru dengan darahnya, bukan lagi darah anak domba dalam perjanjian dengan Harun dan Lewi melalui Musa, bukan lagi menerima hukum Taurat, melainkan dia sendiri memberikan hukum Taurat, hukum baru, yaitu aku memberikan hukum baru kepadamu, kasihilah. Begitu Lang ya? Yuk, mantap. Iya, paham. Sebenarnya itu Romo udah pernah ngasih ayatnya Iya. 21. Tapi ada tambahan Romo. 1 Raja-Raja 18 ayat 26 sampai 29 Romo. Karena di situ itu penyembahan kepada Baal gitu. Yang singkra-singkra, baru menoreh-noreh, baru kerasukan Romo. Memang iya, betul sinkron dengan Matius 1 di situ ayat harus ada, di situ harus ada altarnya, Lang. Harus ada hewan korbannya. benar Romo. Dan harus ada imamnya. Bisa mengerti? Kalau ibadah itu memang seperti itu. Ibadah itu punya 3 karakter. Kepada penyembahan berhala secara biblis harus ada altar, imam, dan korban di depan patung berhala itu. Benar Romo. Nah, mereka itu kan dalam 1 Raja-Raja 18 itu kan juga menyerahkan korban itu Romo. Iya, harus ada itu. Itulah penyembahan berhala itu. Contohnya nih, kita ambil langsung contoh. Contohnya ketika Musa naik ke Gunung Sinai, apa yang terjadi dengan Harun dan orang Israel di bawah di dalam Keluaran 32. Kita langsung ambil contoh, oke? Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata Dan mereka, sekarang ayat kedua, langsung, cepat-cepat. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu. Oke, langsung ke ayat 3. Mereka buat apa? Maksud saya seperti itu. Lalu seluruh bangsa menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Buat apa Harun dengan itu? Lanjut. Diterimalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripada anak lembu tuangan, kemudian berkata mereka, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Oke, mereka sudah punya patung anak lembu. Ayat selanjutnya mereka buat apa? Ketika Harun melihat itu, didirikannya mesbah di depan anak lembu itu. Tahan dulu. Di depan lembu itu Harun dirikan apa, Elang? Baca kembali. Dirikan apa di depan anak lembu itu, patung itu? Ketika Harun melihat itu, didirikannya mesbah di depan anak lembu itu. Oke, hari berikutnya mereka buat apa? Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Elang, engkau bisa mengerti. Contoh paling nyata. Di depan patung anak lembu dari emas yang mereka, dari anting-anting istrinya mereka semua, mereka buat mesbah altar. Dan di atas altar itu mereka menyembeli binatang korban untuk anak lembu itu. Dan mereka makan dagingnya. Dan bersuka cita di depan Baal itu. Ini jadi persoalan. Dalam ibadah yang sesungguhnya ada 3 posisi penting, 3 karakter. Imam, korban, dan mesbah. Altar. Protestan punya yang mana yang karismatik, mana imamnya, mana korbannya, mana altarnya. Persoalan besar di sini bagi mereka. Oke, saya sudah lewat ini. Ya, terima kasih. Hari Sabtu ini jam 12.15 makan, jadi sudah lewat. Oke, baik saya. Baik Pater, terima kasih banyak. Terima kasih untuk semua. Selamat tidur, istirahat teman-teman. Terima kasih Elang dan semua yang naik. Shirley juga yang terakhir tadi. Terima kasih. Thank you Pater, selamat. Saya makan dulu ya. Yuk. Selamat Pentekostes. Besok jangan lupa.